Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini, pada sore hari ini, menjelang waktu berbuka, seperti biasanya kita akan lanjutkan kembali majelis kita membahas tafsir dari surat Yusuf. Pelajaran hikmah dari kisah perjalanan Nabiullah Yusuf alaihi assalatu wassalam. Di pertemuan sebelumnya kita sampai pada ayat yang ke-14. Maka pada hari ini kita akan lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya yang menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Kemudian ketika kita sudah tahu pada pertemuan yang lalu bagaimana usaha saudara-saudara Yusuf untuk dapat membujuk bapaknya Nabi Yakub alaihi salam agar bisa membiarkan mereka pergi bersama Nabi Yusuf. Tentunya dengan berbagai alasan-alasan yang telah mereka kemukakan kepada Nabi Yakub alaihi salam. Iya. Walaupun dengan pernyataan Nabi Yakub bahwa beliau sangat bersedih ketika mereka membawa Nabi Yusuf, dan kekhawatiran Nabi Yakub jangan sampai Nabi Yusuf nanti dimakan oleh serigala sementara mereka lalai dari hal tersebut. Iya. Akan tetapi dua alasan tersebut ditolak oleh anak-anaknya Nabi Yusuf dengan berhujjah atau beralasan seperti yang Allah sebutkan di ayat yang ke-14, qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Mereka berkata, seandainya Yusuf dimakan oleh serigala, wa nahnu usbatun, padahal kami adalah orang-orang yang banyak jumlahnya, kami adalah orang-orang yang kuat, inna idzal la khasirun, maka sesungguhnya kami jika demikian adalah orang-orang yang merugi. Ini apa gunanya kami? Tidak ada manfaatnya lagi kalau memang Yusuf dimakan oleh serigala. Kami kan bisa memberikan perlawanan. Itu alasan mereka kepada Nabi Yakub alaihi salam. Iya. Akhirnya dengan semua alasan-alasan itu, maka mereka pun berhasil membujuk bapaknya dan membiarkan Yusuf pergi bersama-sama mereka. Maka Allah sebutkan di ayat yang ke-15, kata Allah subhanahu wa ta'ala, falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hada wa hum la yash'urun. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma dhahabu bihi, tatkala mereka pergi membawa Nabi Yusuf, wa ajma'u, dan mereka telah bersepakat, ayaj'aluhu fi ghayabatil jubb, untuk memasukkan Nabi Yusuf ke lubang, ini ke dasar sumur. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hada wa hum la yash'urun.
dan kami wahyukan kepada Yusuf bahwa engkau akan memberitakan kepada mereka perbuatan mereka ini, dan mereka ketika itu dalam keadaan sudah tidak sadar atau sudah tidak ingat lagi. Iya. Maka ayat yang ke-15 ini menunjukkan bahwa mereka berhasil membujuk rayu Nabi Yakub alaihi salam, sehingga Nabi Yakub pun membiarkan Yusuf bersama mereka. Padahal mereka sudah merencanakan makar jahatnya. Mereka bersepakat, ini kakak-kakaknya Nabi Yusuf sendiri bersepakat untuk membuang Nabi Yusuf ke dasar sumur. Iya, itu yang mereka lakukan. Mereka tidak membunuh Nabi Yusuf, tetapi mereka membuangnya ke dasar sumur. Maka di saat itulah Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf bahwa nanti engkau akan mengabarkan perbuatan mereka ini, engkau akan kabarkan kepada mereka sendiri bagaimana perbuatan jahat mereka dan apa yang telah mereka lakukan kepadamu, dalam keadaan mereka sudah tidak mengingatnya lagi, sudah tidak menyadarinya lagi, dan tidak merasakan atau menyadari akan perbuatan jahat mereka tersebut. Menyadari akan perbuatan jahat mereka tersebut. Makanya kalau kita lihat nanti di akhir surat Yusuf, kita akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan Nabi Yusuf mengabarkan kepada saudara-saudara mereka tatkala Yusuf sudah dewasa dan sudah punya kedudukan. Maka Nabi Yusuf sendiri yang mengabarkan perbuatan mereka itu. Allah menyatakan, hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi id antum jahilun. Ya. Apakah kalian tidak ingat atas perbuatan kalian terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kalian pada waktu itu adalah orang-orang yang jahil? Dan ini terjadi pada saat Nabi Yusuf dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala punya kedudukan, punya kekuasaan, ya, menjadi seorang pembesar di negeri Mesir tatkala itu. Dan ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf, bahwasanya sekalipun mereka membuang Nabi Yusuf ke sumur, kelak Nabi Yusuf tetap akan diselamatkan oleh Allah dari musibah yang menimpa beliau tersebut. Beliau tidak akan meninggal. Bahkan nanti Yusuf akan tumbuh dewasa dan mengabarkan perbuatan jahat mereka tersebut kepada mereka sendiri. Maka ini sebagai hiburan sebenarnya kepada Nabi Yusuf tatkala ia dibuang oleh saudara-saudaranya, bahwasanya kelak Allah akan kumpulkan Nabi Yusuf bersama keluarganya dan saudara-saudaranya di dalam situasi yang lebih berada pada kondisi yang sangat baik, bahkan berkuasa, ya, di muka bumi pada waktu itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan di ayat yang ke-16. Ini bagaimana Allah kisahkan sandiwara yang dibuat oleh saudara-saudara Yusuf pada saat itu. Maka Allah menyatakan di ayat yang ke-16, waja'u abahum isya'an yabkun. Maka mereka, ini saudara-saudara Yusuf, datang menemui bapak mereka di waktu Isya dalam keadaan mereka menangis. Ini kan sandiwara. Mereka sudah membuat sandiwara di sini. Karena mereka sudah membuang Yusuf, tidak mungkin mereka jujur. Maka mereka harus berbohong kepada bapak mereka. Maka mereka datang menemui bapak mereka di waktu malam, di waktu Isya, dan mereka datang dalam keadaan menangis. Mereka datang dalam keadaan menangis, yakni menampakkan kesedihan mereka, penyesalan mereka terhadap apa yang terjadi,
tentang Yusuf dan apa yang menimpa Nabi Yusuf. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Jadi mereka sengaja datang kepada Yusuf terlambat. Biasanya mungkin mereka datang pulang dari bermain ya di sore hari, tapi ini mereka datang terlambat dan sengaja mereka lakukan itu. Mereka datang agak kemalaman. Iya. Mereka pulang agak kemalaman. Nah, ini untuk apa namanya? Mengatur drama mereka, makar mereka terhadap apa yang nanti ingin mereka kisahkan kepada Nabi Yakub, kisah yang dusta. Nah, jadi mereka sengaja datang di waktu malam kemalaman. Jadi kan supaya betul-betul ya, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Oh, ini datang kemalaman, berarti ada apa-apa ini. Mereka juga melakukan suatu bentuk kepedulian sampai datangnya terlambat. Ini menunjukkan mereka pun sebenarnya berusaha untuk apa namanya menyelamatkan Yusuf. Ini dalam kisah mereka nanti. Iya. Dalam cerita mereka terhadap apa yang menimpa Nabi Yusuf. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, dari sini kita bisa tahu ya bahwasanya Nabi Yakub alaihi salam, sekalipun beliau seorang nabi, beliau tidak tahu perkara gaib. Dan demikianlah para nabi dan para rasul, mereka tidak tahu perkara gaib kecuali setelah Allah beritahukan kepada mereka perkara gaib tersebut. Dan ini dari akidah bahwasanya yang tahu perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun makhluk yang tahu perkara gaib. Makanya dusta kalau ada yang mengaku tahu perkara gaib, entah itu dukun atau misalnya dikatakan orang soleh sebagai orang besar, kemudian dengan itu lantas dia tahu perkara gaib. Ini kedustaan. Allah menyebutkan dalam Quran, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada seorang pun yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Baik di langit maupun di bumi, tak ada yang tahu perkara gaib. Para nabi dan para rasul, mereka bisa mengabarkan hal yang gaib ketika Allah beritahukan kepada mereka. Makanya disebut dalam Quran, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul." Alimul ghaib, dialah yang mengetahui perkara yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, maka dia tidak akan menampakkan perkara yang gaib itu kepada seorang pun juga. Illa man irtada mir rasul, kecuali siapa yang dia ridhai dari kalangan para rasul. Jadi asalnya rasul itu tidak tahu perkara gaib. Nanti setelah diberitahu oleh Allah, baru mereka tahu. Baru mereka bisa menyampaikan dan mengabarkan hal yang gaib tersebut. Demikian pula Nabi Yakub alaihissalam. Beliau asalnya tak tahu perkara gaib. Makanya Nabi Yakub kan mengizinkan saudara-saudara Yusuf untuk pergi membawa Nabi Yusuf. Dalam keadaan Yakub tidak tahu bahwa mereka akan melakukan rencana jahat. Nabi Yakub tidak tahu itu. Andaikan Nabi Yakub tahu perkara gaib, ya kan? Ya sudah dari awal memang akan ditahan oleh Nabi Yakub Yusuf itu. Tidak akan pernah dibiarkan oleh Nabi Yakub untuk bersama dengan saudara-saudaranya. Kalau seandainya Nabi Yakub tahu perkara gaib. Iya. Nah, makanya karena Nabi Yakub tidak tahu perkara gaib, beliau menganggap dan berhusnudzon kepada anak-anaknya yang lain, sehingga beliau pun mengizinkan hal tersebut. Tahu-taunya ternyata mereka justru ya membuat makar dan rencana jahat itu. Nah, mereka berdusta bagaimana? Mereka melakukan kedustaan. Dan Nabi Yakub juga setelah kejadian itu tidak tahu bagaimana kondisi Nabi Yusuf setelahnya. Oleh karenanya kan Nabi Yakub itu sampai menangis terus setiap hari, sampai membuat mata beliau menjadi buta karenanya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik.
Jadi mereka sengaja datang apa? Di waktu malam. Ya, untuk mengatur bagaimana jalan ceritanya nanti. Kemudian apa? Ya bakun. Mereka dalam keadaan menangis. Ini tangisan apa ini? Tangisan buaya. Ya, ini nangis pura-pura. Ini menunjukkan kepada kita tidak semua orang yang menangis itu berarti dia benar. Berarti dia orang jujur. Berarti dia berada di atas kebaikan. Kenapa? Itu dia menangis. Iya. Orang terkadang berbuat syirik saja kadang bisa menangis, padahal berbuat syirik, menyembah selain Allah, bisa menangis juga. Ya, jadi jangan sampai karena melihat yang satu ini menangis berarti dia betul. Misalnya ada dua orang bersengketa, yang satunya tidak menangis, yang satunya menangis, kemudian kita jadikan dalil karena yang satunya menangis berarti dia yang betul. Tidak selalu begitu, karena ada tangisan-tangisan dan ada sebagian orang pandai membuat tangisan-tangisan dusta, pura-pura menangis. Jangan tertipu. Kebenaran tidak diukur dengan tangisan. Kebenaran itu diukur dengan apa? Apakah dia mencocoki kebenaran, dalil, ataukah tidak. Bukan dengan apa? Melihat dia sering menangis, orangnya mudah tersentuh hatinya, suka menangis. Nah, bukan itu yang menjadi tolak ukur kebenaran. Lihat di sini saudara Yusuf, mereka nangis. Mereka juga apa? Menangis, tapi tangisan dusta. Iya, maka jangan sampai tertipu dengan tangisan-tangisan buaya. Nah, kalau istilahnya orang sekarang, tangisan itu tidaklah menunjukkan akan kebenaran, kejujuran seseorang. Belum tentu. Iya. Maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, mereka pun mulai menyebutkan alasan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa mereka datang kemalaman? Kenapa mereka menangis? Perhatikan di ayat yang ke-17. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Qalu, mereka berkata, yakni saudara-saudara Yusuf berkata, ya abana, wahai bapak kami. Mereka berkata kepada Nabi Yakub, wahai bapak kami, inna dhahabna, sesungguhnya kami tadi pergi, nastabiqu, kami berlomba, kami mengadakan perlombaan saat kami bermain-main, wa tarakna Yusuf, dan kami tinggalkan Yusuf, kami tinggalkan inda mata'ina, di dekat barang-barang kami. Tapi apa yang terjadi? Fa'akalahu dhi'b, dia pun dimakan oleh serigala. Wa ma anta bimu'minin lana, wahai bapak kami, engkau tidak akan percaya kepada kami, walau kunna shadiqin, sekalipun kami adalah orang-orang yang jujur. Lihat ini bagaimana mereka sudah memulai sandiwara mereka. Iya. Jadi mereka cerita-cerita dusta bahwa kami tadinya bermain-main, kami lomba, ya, kayak layaknya anak-anak bermain. Kami mengadakan perlombaan, entah lomba lari atau lomba memanah atau lomba apa. Yang jelas kami bermain, kami mengadakan perlombaan. Lalu waktu kami berlomba, kami tinggalkan Yusuf. Kami tinggalkan Yusuf itu di tempat yang aman sebenarnya, dekat bekal kami, dekat pakaian kami. Ini mereka ingin menyebutkan kepada Nabi Yakub bahwa kami tidak lalai sebenarnya dengan Yusuf. Kami tidak teledor. Toh kami meninggalkan Yusuf ya di tempat yang aman, ya. Kami tinggalkan dia bukan waktu yang lama, sebentar aja. Nah, ini alasan mereka. Jadi jangan sampai nanti dituduh kalau mereka ini lalai. Jangan sampai mereka dituduh ya mereka tidak amanah. Sehingga kemungkinan itu mereka sudah tepis. Lihat pintarnya mereka membuat alasan. Jadi mereka menyebutkan bahwasanya ya,
Kami berlomba sebentar saja, kami tinggalkan Yusuf itu di tempat aman, tapi tiba-tiba serigala datang dan seketika itu juga langsung memakan Nabi Yusuf. Memakan Nabi Yusuf. Ini lihat alasan mereka. Dan untuk menguatkan itu, mereka mengaku bahwa kami ini orang jujur. Sekalipun engkau wahai bapak kami mungkin tidak percaya sama kami, walaupun kami orang jujur sebenarnya. Tapi mungkin karena cintamu kepada Yusuf, sayangmu kepada Yusuf, kau mungkin tidak mempercayai kami. Ya, ini ucapannya saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yakub alaihissalam, bapak mereka. Ini uzur mereka. Ini alasan mereka. Mereka sengaja membuat alasan-alasan dusta. Iya. Dan mereka menyebutkan bahwa Nabi Yakub mungkin tidak percaya dengan kami. Ya, kenapa mereka berucap seperti itu? Ya karena mereka saudara-saudara Yusuf ini menyangka bahwasanya nanti engkau wahai bapak kami bisa jadi akan mencurigai kami atau menuduh kami dengan tuduhan yang bukan-bukan. Iya, terhadap Nabi Yakub ini, terhadap Yusuf. Iya, karena memang kan awalnya engkau tidak mengizinkan kami untuk membawa Nabi Yusuf karena kekhawatiran kamu. Ya, mungkin kau akan tuduh kami dengan tuduhan yang tuduhan yang bukan-bukan. Ya, atau bisa jadi maknanya engkau tidak mempercayai kami wahai bapak kami karena mungkin tidak ada bukti bagi kami. Ya, atas apa yang terjadi pada Nabi Yusuf. Padahal kami ini adalah orang-orang yang jujur kepada Allah. Nah, ini ungkapan mereka ya kepada Nabi Yakub alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-18. Ini mereka untuk semakin menambah keyakinan bapak mereka kepada mereka. Mereka membawakan hal yang membuat Nabi Yakub percaya kepada mereka. Harapan mereka seperti itu. Maka Allah berfirman di ayat yang ke-18, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Maka mereka pun datang membawa pakaiannya Yusuf yang berlumuran dengan darah palsu, darah yang bukan darahnya Nabi Yusuf. Nabi Yakub tahu mereka ini bohong. Dan nanti akan kita jelaskan apa yang membuat Nabi Yakub yakin bahwa mereka ini dusta, mereka ini bohong. Jadi sebenarnya mereka membuat alasan-alasan, tapi Nabi Yakub tidak percaya. Nah, makanya Nabi Yakub berkata, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kata Nabi Yakub bahkan, sesungguhnya diri-diri kalian sendiri yang telah menghiasi perbuatan jahat kalian itu, perbuatan buruk kalian itu. Maka fasabarun jamil, kata Nabi Yakub, kesabaranku adalah kesabaran yang indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan Allah lah yang dimintai pertolongan atas apa yang kalian sebutkan ini, atas apa yang kalian sifatkan, apa yang kalian ceritakan ini. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi subhanallah, mereka betul-betul mengatur drama dusta mereka. Dan inilah akibat dari kedustaan akan melahirkan kedustaan berikutnya. Mereka sudah berbicara dusta, untuk mendukung kedustaan pertama mereka harus berdusta lagi. Maka mereka membawakan apa? Baju Yusuf yang berlumuran dengan darah palsu. Nah, ini sebagai apa? Penguat akan ucapan mereka tadi. Iya. Walaupun justru apa yang mereka lakukan ini justru bukan sebagai penguat kejujuran mereka, justru penguat kedustaan mereka. Kenapa? Karena disebutkan bahwa ternyata baju yang mereka bawa, ya, yang mereka lumuri dengan darah palsu itu bajunya itu tidak sobek,
tidak terkoyak. Ini kan secara akal harusnya, kalaulah Nabi Yusuf itu dimakan serigala, tentunya kan bajunya akan apa? Akan terkoyak. Ini bajunya utuh, tidak ada tanda-tanda koyakan atau sobekan, tidak ada. Cuman hanya ada darah saja. Bagaimana caranya? Seekor hewan serigala memakan seseorang yang ada bajunya, kemudian dia pandai melepas bajunya, hanya tubuhnya saja yang dimakan. Ini kan hal yang tidak masuk akal begitu. Nah, inilah yang nanti membuat apa? Nabi Yakub tidak percaya dengan ucapan mereka. Iya. Nah, sehingga sejak awal Nabi Yakub sudah mengatakan seperti itu. Ini perkara yang kalian buat ini, diri-diri kalian sendiri yang membuatnya indah. Kalian terbawa oleh bujuk rayu syaitan. Kalian menganggap perbuatan jahat kalian itu bagus kepada Yusuf. Kalian anggap bahwa perbuatan kalian itu baik, padahal itu adalah keburukan. Namun aku, kata Nabi Yusuf, kata Nabi Yakub, aku tetap bersabar, karena kesabaran itu adalah indah. Aku tidak akan berkeluh kesah, aku tidak akan marah-marah. Subhanallah. Tetapi aku hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang kalian lakukan, apa yang kalian sebutkan dari kedustaan ini. Tidak ada daya dan kekuatanku kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Coba kita lihat bagaimana alasan-alasan dusta yang dibawakan oleh saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yakub, bapak mereka. Pertama, mereka datang kemalaman, ya kan? Yang biasanya mereka datang sore-sore, ini datang kemalaman. Kemudian yang kedua, mereka datang kepada Nabi Yakub dalam keadaan apa? Dalam keadaan menangis, menunjukkan kesedihan, ya kan? Ya, kalau misalnya datangnya dalam kondisi biasa saja, ya mungkin akan langsung apa? Akan langsung didustakan mereka. Oh, ini dalam kondisi menangis. Yang ketiga, mereka datang membawa cerita palsu, yakni cerita yang dibuat-buat. Kami lomba katanya tadi itu, lalu kami tinggalkan Yusuf di tempat kami, ternyata langsung datang serigala, cepat langsung memakan Nabi Yusuf. Iya, lihat cerita yang mereka buat. Ini kedustaan yang ketiga, alasan dusta mereka yang ketiga. Kemudian yang keempat, mereka membawa apa? Baju Nabi Yusuf yang sudah dilumuri dengan darah palsu. Subhanallah, ini 4 alasan mereka. Tetapi dengan alasan-alasan, semua alasan ini, Nabi Yakub tetap tidak percaya. Kenapa? Ya, karena biar bagaimanapun yang namanya keburukan, yang namanya kejelekan, biar dihiasi dengan hiasan sebaik mungkin, akan tetapi pasti ada celahnya, pasti ada apa namanya, cacatnya. Kalau peribahasa kita apa, bangkai itu walaupun ditutup-tutupi, ya, sebisa mungkin ditutup rapat, pasti akan tercium juga. Nah, bau bangkai itu, nah, itu peribahasanya. Ya sama, walaupun mereka sudah buat drama sedemikian rupa, mereka sudah buat cerita yang dikarang ya sedemikian rupa, tapi tetap yang namanya kejahatan itu pasti apa? Pasti ada celah, pasti ada apa namanya, hal yang di situ menjadi indikasi bahwasanya ini ya kejahatan ini. Ya kan? Ya, dan itu kita bisa lihat ya bagaimana orang itu berbuat jahat ya. Biar bagaimanapun dia pasti akan ketahuan juga nantinya. Cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Dan itu tidak peduli apakah dia orang besar, orang apa namanya hebat ya. Siapapun dia. Nah, sehebat dan sepintar apapun dia bersandiwara, nanti ketahuan juga itu. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Terlebih yang mereka dustai ini siapa? Siapa yang mereka dustai? Seorang nabi, Yakub alaihi salam. Nabi Yakub bukan orang bodoh. Beliau orang yang berilmu.
tidak gampang-gampangan didustai. Dan beliau orang yang punya firasat yang kuat, seorang nabi, tidak mungkin didustai begitu saja. Nah, dan juga Nabi Yakub kan sebelumnya sudah tahu apa di awal kisah, mimpinya Nabi Yusuf. Dan mimpi itu pasti akan apa? Akan terjadi, ya kan? Dan tidak mungkin Nabi Yusuf mati sebelum mimpinya terwujud. Nah, ini juga indikasi yang menunjukkan Nabi Yakub tidak percaya sama anak-anaknya. Karena bagaimana caranya? Ya, mimpinya pasti akan terjadi, menunjukkan bahwa Yusuf pasti akan hidup, tidak mungkin dia mati. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ditambah lagi yang semakin menguatkan, baju yang mereka bawa yang berlumuran darah itu kan tidak sobek, tidak terkoyak. Secara akal harusnya kalau orang dimakan serigala, ya tentunya akan menyisakan koyakan pada bajunya. Lihat, inilah yang mereka tidak sadari, saudara-saudara Yusuf. Ya, ini drama mereka tidak sempurna. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Maka dan di sini kita bisa lihatnya bagaimana ternyata betapa teganya saudara-saudara Yusuf itu membuka bajunya Nabi Yusuf, ya kan? Berarti Nabi Yusuf ketika dibuang di sumur itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak berpakaian di dalam sumur. Dalam sumur itu dingin atau panas itu? Dingin kan? Kemudian dalam keadaan bajunya dibuka lagi. Nabi Yusuf ketika itu umurnya berapa tahun? 6 atau 7 tahun. Anak kecil. Bayangkan. Ya mungkin kayak adik ini umur berapa ini? 6-7 tahun. Dibuang ke sumur, diambil bajunya. Kira-kira bagaimana? Subhanallah. Jadi betapa teganya ya, saudara-saudara Yusuf berbuat kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Iya. Dan juga dari sisi yang lain, Nabi Yakub sudah tahu bagaimana hasad saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Ya kan? Nah, ini semakin menambah kejelasan bahwa mereka ini sebenarnya dusta. Mereka ini sebenarnya apa? Dusta. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Maka Nabi Yakub tidak percaya. Iya. Nabi Yakub tidak percaya terhadap apa yang mereka beritakan. Makanya dengan tegas Nabi Yakub mengatakan bal sawwalat lakum anfusukum amra. Bahkan diri-diri kalian yang menganggap baik, yang menghias-hiasi perbuatan buruk kalian itu, fasabarun jamil, tapi aku bersabar. Sabar itu indah. Dan beliau hanya mengadu kepada Allah. Wallahul musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala tempat minta pertolongan terhadap apa yang kalian sifatkan itu. Ini ayat yang ke-18. Dan insyaallah ta'ala ya, apa yang terjadi setelahnya ketika Nabi Yusuf berada di sumur, adakah yang menyelamatkan Nabi Yusuf, nanti akan kita lanjutkan di ayat yang ke-19. Dan setelahnya dari kisah ini biidznillah ta'ala wallahu alam bisawab. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.